terlibat dalam polemik tentang nasab. Ya. Kenapa? Pertama, karena membahas nasab ini tidak ada manfaatnya sama sekali, khususnya bagi pesantren Tebir. Ya. Yang kedua, tidak penting. Justru yang terjadi sekarang ini malah ketika kita ini melibatkan diri, membahas nasab dan sebagainya, yang terjadi adalah memecah belah persatuan umat. Nah, jadi sebaiknya memang kita tidak melibatkan diri. Jadi begini, ada dua lembaga di Indonesia ini yang mengkhususkan diri menangani bab nasab yang bersambung kepada Rasulullah. Yang pertama adalah RA atau Rabithah Alawiyah. Nah, ini biasanya anggotanya itu yang bergelar Habib itu ya. Kemudian yang kedua itu ada Naat. Naat ini singkatan dari Naqobah Ansab Aulia Tis'ah. Ya. Jadi ini yang menangani dzurriyyah Kanjeng Nabi dari jalur Wali Songo. Nah, jadi awalnya polemik ini kan diawali saling tidak mengakui. Jadi dari Rabithah Alawiyah mengatakan bahwa dzurriyyah Wali Songo itu terputus. Kemudian akhirnya dari Wali Songo mengatakan bahwa Ubaidillah itu tokoh fiktif dan sebagainya. Sehingga akhirnya sampai menyebar dan sampai sekarang ini melebar kemana-mana. Nah, karena itu kami dari pesantren Tebireng tidak melibatkan diri untuk terlibat dalam masalah polemik bab nasab ini, karena memang yang saya katakan tadi itu tidak ada manfaatnya sama sekali dan tidak penting bagi kami. Itu saja. Nah, ini yang perlu diluruskan. Jadi begini, setahu saya ketika kita ini membaca sejarah berdirinya NU, restu dari guru-guru Hadratus Syekh itu yang paling utama dan ditulis di buku yang ditulis oleh Cak Anam atau buku-buku sejarah NU, semuanya itu menulis bahwa sejarah berdirinya NU itu atas restu Syekhona Khalil sebagai gurunya Hadratus Syekh, yang dengan wasilah Kiai As'ad Samsul Arifin sebagai murid daripada Syekhona Khalil yang dipasrahi untuk mengantarkan tongkat, tasbih dan bacaan Ya Jabbar Ya Qahar itu kepada Hadratus Syekh. Nah, dan Kiai As'ad itu wafat tahun 1990. Beliau sempat menceritakan bagaimana restu dari Syekhona Khalil itu diberikan kepada Kiai Hasim. Nah, dan videonya itu ada karena beliau pelaku, ya pelaku. Sehingga akhirnya itulah yang ditulis di buku-buku sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Adapun klaim bahwa mungkin kalau nggak salah saya pernah dengar itu ada seorang Habib yang mengatakan bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama itu atas restu 5 orang habaib. Nah ini tentu perlu diteliti. Ya, saya sampai ada yang bertanya, ada yang menjabri saya masalah, karena itu saya sampaikan ketika saya pengajian di mana, di Purwokerto kalau nggak salah. Itu saya sampaikan dan dipotong memang oleh yang ngedit itu, hanya itu saja yang disampaikan. Kalau kita lengkap sebenarnya itu tidak ada bab nasab, tapi murni sejarah. Jadi saya lihat ada yang menjabri saya, bukankah satu yang wajar apabila Hadratus Syekh itu kalau mau melakukan sesuatu selalu minta restu gurunya? Ya saya jawab, ya tradisi santri biasanya begitu. Saya yakin, cuma masalahnya ini sejarah. Sejarah itu tidak bisa berdasarkan keyakinan dan perasaan. Sejarah itu ada bukti, ada hitam di atas putih,
ada dokumen, ada manuskrip, kalau perlu ada prasasti, syukur-syukur ada saksi pelaku. Ya, itu pun tidak cukup. Jadi ini bukti-bukti ini semua nanti itu harus diverifikasi, divalidasi, diteliti. Nanti kalau memang itu benar, nah barulah kemudian ini dianggap sahih. Makanya saya sampaikan ke orang yang japri saya itu, kalau memang panjenengan ada bukti, ada manuskrip, ada dokumen, ada prasasti yang menunjukkan bahwa berdirinya NU itu atas restu 5 orang habaib, itu tolong sampaikan ke saya. Nanti biar saya yang mengumumkan kepada publik dari Tebu Ireng, yang mengumumkan bahwa berdirinya NU itu juga atas restu 5 orang habaib. Tapi kalau itu belum ada, ya wallahu a'lam. Kalau ada kita terima, ya, karena itu sejarah. Ya, tetapi selama itu belum ada bukti, belum ada fakta, dokumen yang mendukung, maka keyakinan kami bahwa pendirian NU yang paling utama itu adalah atas restu Syekhona Khalil. Jadi itu. Jadi begini, sebenarnya harus dipisahkan polemik nasab dengan sejarah. Apa yang saya sampaikan, disampaikan oleh Kiai Musta'in juga, itu sebenarnya murni masalah sejarah. Tidak ada hubungannya dengan nasab. Kebetulan yang dibahas itu adalah tentang misalnya Hadratus Syekh dengan Habib Utsman bin Yahya. Kemudian yang saya sampaikan itu ada klaim bahwa berdirinya NU itu atas restu 5 orang habaib. Nah, ini bukan masalah nasab, tapi murni sejarah. Itu loh. Nah, kenapa kok kemudian dihubungkan dengan masalah nasab? Karena memang sekarang ini yang sedang viral itu adalah polemik tentang nasab, sehingga apa yang saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Kiai Musta'in selalu dihubungkan dengan nasab, padahal tidak ada hubungannya dengan nasab. Nah, kan kita nggak membahas Robito Alawiyah, tidak membahas tentang naat, ya, itu urusan lain. Jadi nggak ada urusannya dengan sejarah. Ya, makanya tadi saya sampaikan, kalau memang ada bukti bahwa 5 orang habaib itu memberikan restunya, sampaikan ke saya. Nah, nanti biar saya yang mengumumkan. Nggak usah nunggu PBNU, saya yang mengumumkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tidak membahas nasab. Karena bagi kami itu bab nasab itu sudah selesai. Artinya kewajiban kita untuk menghormati, memuliakan semua orang. Mau dzurriyyahnya Kanjeng Nabi dari jalur Ubaidillah, dari jalur Wali Songo, dan menghormati orang lain. Sebenarnya menghormati, memuliakan orang lain itu kan perintahnya agama. Jadi bukan hanya dzurriyyahnya Kanjeng Nabi saja yang harus dihormati, bukan hanya dzurriyyahnya Wali Songo saja yang dihormati, siapapun. Karena perintahnya Allah itu kan kemuliaan itu letaknya di ketakwaan. Nah, jadi kita nggak tertarik lah jadi membahas nasab itu, karena bagi kami terus terang saya selalu menyampaikan ke jamaah ketika ngaji itu, jadi orang itu dilihat dari adab dan akhlaknya. Jadi karena adabul mar'i khairun min nasabihi, adab seseorang, akhlak seseorang itu lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan nasabnya. Jadi itu saja sebenarnya. Jadi tidak boleh ada yang merasa lebih mulia. Dzurriyyahnya siapapun, mau dzurriyyahnya baginda Nabi, mau dzurriyyahnya Wali Songo, jangan merasa lebih mulia dibandingkan dengan yang lain. Kan sudah jelas ucapan saya. Ya, jadi tidak membahas nasab lah. Ya, jadi begini. Kalau di buku yang saya baca itu ya, itu memang tahun 1937 itu
Mbah Hasyim itu didatangi seorang Amtenar. Amtenar itu utusan Belanda. Tujuannya adalah untuk menawarkan kepada Hadratus Syekh menawarkan bintang jasa ya kepada Hadratus Syekh. Tentu Hadratus Syekh menolak dengan tegas tawaran untuk menerima bintang ini. Ya, jadi beliau kemudian setelah menolak itu, beliau mengumpulkan santri-santrinya. Di hadapan para santri itu, Hadratus Syekh yang menyampaikan kenapa menolak dan sebagainya itu, diantaranya beliau mengutip ya kepada santrinya itu, beliau dawuh dalam sebuah riwayat itu dikisahkan suatu hari Kanjeng Nabi itu ditimbali oleh Abdul Muthalib sang kakek, ditimbali karena ada tawaran dari pemerintah jahiliyah ya menawarkan 3 hal kepada baginda Nabi. Yang pertama kedudukan yang tinggi, yang kedua harta yang banyak, dan yang ketiga wanita yang cantik ya. Nah, ditawari oleh pemerintah jahiliyah, maka baginda Nabi dengan tegas menolak. Beliau mengatakan seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya, maka saya tetap akan menolak. Saya akan tetap berjuang ya sampai cahaya Islam itu menyebar dimanapun, di mana-mana, atau saya yang hancur lebur menjadi korban. Nah, jadi itu alasan Kanjeng Nabi, karena ketika ditawari itu kan dengan tujuan untuk menghentikan. Jadi Kanjeng Nabi itu diminta untuk menghentikan dakwah Islam dengan iming-iming jabatan tinggi, harta yang banyak, wanita yang cantik. Nah, apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh ini sebenarnya sudah jelas. Ya, sudah jelas bahwa beliau menolak bintang jasa itu karena mengikuti langkah baginda Nabi. Ya. Nah, kita tidak bisa membayangkan seandainya waktu itu Hadratus Syekh menerima bintang jasa dari Belanda, ya otomatis kan terikat dengan aturan macam-macam ya. Nah, saya membayangkan bisa jadi Indonesia tidak akan pernah merdeka. Karena ketika Hadratus Syekh itu menerima itu, sehingga mungkin lebih kalem fatwanya. Dulunya itu melarang rakyat untuk pergi haji, naik kapal Belanda, melarang ini, melarang itu, melarang kerjasama dengan pemerintah Belanda dengan dalam bentuk apapun. Itu semua fatwa-fatwa beliau. Seandainya beliau menerima, kemudian harus lebih sopan, lebih halus, mungkin Indonesia bisa jadi tidak akan pernah merdeka. Itulah mungkin ya, sehingga yang menjadikan Muhammad Arsyad Syihab itu menggelari Hadratus Syekh dengan gelar Wadi'u Labinatil Istiqlali Indonesia. Jadi peletak dasar kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satunya ya karena beliau menolak bintang jasa itu, bisa jadi itu alasan pertama. Karena itu saya mohon mulai sekarang jangan membanding-bandingkan dengan Hadratus Syekh dengan Habib Sayyid Utsman bin Yahya. Ya, karena memang bukan bandingannya dan tidak bisa dibandingkan. Dalam sisi perjuangan saja nggak bisa dibandingkan, karena Hadratus Syekh itu anti Belanda, sementara Habib Utsman itu mungkin lebih mendekati Belanda, lebih mendekati ke penjajah. Ya, terserah kalau memang mendekati penjajah itu mungkin salah satu strategi, wallahu a'lam. Tapi yang jelas Mbah Hasyim sudah dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Jadi itu saja. Jadi saya mohon supaya dihentikanlah. Jangan lagi membandingkan Hadratus Syekh ini dengan
Habib Utsman bin Yahya, ya, karena bukan bandingannya. Sebenarnya begini ya, jadi kemudian masalah nasab dan masalah keilmuan ini memang dua hal yang berbeda sebenarnya ya. Kalaupun makanya ini kita harus berhati-hati ya. Jadi kita harus berhati-hati. Kalau tadi saya katakan saya tidak bukan termasuk yang harus menolak secara total bahwa Pak Alawi ini bukan keturunan baginda Nabi, itu saya tidak termasuk yang menolak secara total. Tapi saya lebih menyoroti kalau memang apa istilahnya ini dzurriyyahnya Kanjeng Nabi kan, seharusnya semuanya juga mencontoh kepada akhlaknya, adabnya dan sebagainya. Kan ada habaib atau sayyid, karena mohon maaf saya ini lebih senang menggunakan istilah sayyid ya. Jadi kalau habaib itu Rabithah Alawiyah, kalau naat tadi itu gelarnya itu Sayyid Syarif, dan Mbah Hasyim di dalam kitab At-Tibyan itu di Qanun Asasi terakhir itu menyebut Sayyid, bukan menggunakan Habib, marganya Asgaf ya. Nah, jadi ketika kita tidak paham dan tidak, misalnya ini kan meyakini jangan-jangan kalau ini bukan anaknya, nggak mengakui itu berarti anak zina, kan belum tentu ya. Maka lebih baik kita berhati-hati ya. Berhati-hati itu artinya kalau memang kita itu tidak paham ya, sesuai kita husnudzon saja ya. Jadi lebih baik apa istilahnya husnudzon terhadap sesuatu yang mungkin salah ya, daripada kita suudzon kepada sesuatu yang benar, kan begitu ya. Jadi lebih baik kita husnudzon kepada sesuatu yang walaupun itu salah, daripada kita ini suudzon kepada sesuatu yang benar ya. Tentu lebih baik lagi kalau husnudzon kepada sesuatu yang benar, kan begitu. Maka kita kembalikan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya pikir ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Polemik tentang nasab ini, yang kalau menurut saya yang salah yang mempermasalahkan sebenarnya, ya, nggak ada kerjaan aja sepertinya, ya. Jadi saya pikir semoga polemik ini segera berakhir. Saya lebih senang kalau misalnya Tebu Ireng ini justru berperan mendamaikan mereka. Kita undang dari Naat, dari Rabithah Alawiyah datang ke Tebu Ireng, kita berdiskusi baik-baik, kemudian damai, rangkulan, tidak ada masalah, tidak ada ini, itu akan bagi saya tentu lebih menarik dibandingkan dengan yang lain. Nah, semoga ada inisiatif seperti itu. Karena sepertinya PBNU juga masih kalau Tebu Ireng ini mungkin lebih netral, lebih kalau menurut saya.